Selamat pagi, bagaimana peristirahatan saudara? Apapun yang dirasakan, kiranya tak mengurangi sukacita saudara dalam merespon kebaikan Tuhan pada hari ini, tanggal 24 Januari 2021, yang dihadirkan Tuhan dalam pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Khususnya bagi warga jemaat GPIB Marturia Lampung, kami mengucapkan selamat hari lahir Bapak Wandri Naibaho, anak Deva Kalista Putri di Pos Pelkes Waihandop, serta selamat hari perkawinan bagi keluarga Bambang Wahyudi. Kiranya kebaikan Tuhan di pertambahan usia ini memampukan saudara untuk semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang berserah pada kehendak Tuhan semata-mata. Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga 4 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita gali bersama-sama. Sebab itu terlebih dahulu marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami yang lemah dan terbatas ini tuntunlah ke dalam hikmat-Mu untuk menyelami dan memahami kekayaan firman-Mu pagi ini. Agar dalam pengertian dan hati yang dipenuhi sukacita, kami dimampukan menyatakannya di keseharian hidup kami selaku umat percaya. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga 4 menyatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Narasi firman Tuhan memang kerap kali menyajikan beragam kisah yang menarik untuk ditelaah bersama. Dan kali ini mengisahkan perjumpaan Yesus dengan seseorang yang sakit kusta, suatu penyakit yang kala itu tak dilihat sebagai suatu persoalan medis, melainkan dianggap sebagai persoalan yang dikaitkan dengan keimanan seseorang kepada Tuhannya atau persoalan teologis. Bila ditelaah lebih jauh, penyakit ini tak hanya menyerang fisik seseorang. Orang yang bergerak di dunia medis pastilah memahaminya. Tetapi juga penyakit ini menyerang secara psikis, di mana orang yang mengalaminya akan dijauhi, diasingkan, dilarang masuk di Yerusalem ataupun kota-kota yang bertembok keliling. Bahkan di sinagoge sekalipun punya ruang khusus yang terpencil dan sempit bagi orang penyandang kusta ini. Dan yang lebih sadis lagi, penyakit ini bahkan dianggap najis. Tak dapat dibayangkan betapa menderitanya orang yang menyandang penyakit ini. Akan tetapi, salut dengan perjuangan seseorang yang sakit kusta ini, yang bila diperhatikan permohonan yang diajukannya pada Yesus saat ia mendatangi Yesus, mencerminkan sebuah kepasrahan atau berserah, tapi tak untuk menyerah. Perjuangannya mendatangi Yesus membuahkan sukacita dan pembaharuan pada dirinya. Pembaharuan yang tak hanya fisik, tetapi juga psikis. Pertanyaannya adalah, apakah yang membuat Yesus mengulurkan tangannya dan menjamahnya? Perjuangan orang yang sakit kusta itukah? Bukankah banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ketika turun dari bukit juga berjuang? Lalu mengapa penulis hanya memunculkan kisah orang kusta ini? Ataukah Yesus mengulurkan tangan dan menjamahnya karena terbujuk permohonan orang yang sakit kusta ini? Setidaknya seseorang yang sakit kusta ini mengajarkan kita makna terdalam dan sejati dari yang namanya berserah, yang memang sejatinya
tak untuk menyerah. Sedangkan pertanyaan tadi, biarlah bersama kita telusuri lebih lanjut dalam ibadah minggu secara live streaming pukul 9 pagi ini melalui kanal YouTube GPIB Marturia Lampung nanti. Mari mengambil bagian dalam ibadah tersebut ya. Amin. Mengakhiri program Marturia Ministry hari ini, marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk sapaan-Mu yang terulur dan menjamah kami melalui firman-Mu ini, yang tak pernah henti mengajarkan kami untuk memandang setiap hal yang dihadirkan dalam hidup kami sebagai bagian dari cara-Mu memulihkan dan mentahirkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menjadikan kami bagian dari setiap karya pentahiran-Mu, yang selalu penuh kasih menyediakan kesempatan bagi kami untuk menjalani dalam rutinitas kami bersama seisi rumah kami. Setiap kami yang hendak bersiap-siap mengambil bagian dalam peribadatan rutin di minggu ini, baik yang bertatap muka maupun melalui media yang ada, peliharalah hati dan pikiran kami agar kami menyambutnya dengan sukacita oleh karena damai sejahtera yang Engkau anugerahkan kepada kami. Setiap kami yang masih diharuskan melewati hari Minggu ini dalam panggilan bekerja, kiranya Engkau menolong kami agar jerih lelah dan gumul juang kami hari ini kami lakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jagalah kesehatan selalu dimanapun saudara berada dan semangat beribadah.